Hai guys, balik lagi ke sesi struktur baja 3. Nah, di sesi ini saya akan memberikan tutorial soal lanjutan dari tutorial soal pertama, di mana kita akan menggunakan WF yang sudah kita pilih kemarin. Kondisinya di sini terjadi sebuah pemasangan pengaku atau pemasangan stiffener pengaku lateral sebanyak 4 buah. Kalau kita lihat, pengaku lateral itu ada di sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah. Tiap pengaku lateral ini jaraknya sekitar 5000 mm atau sekitar 5 meter. Kalau Anda penasaran stiffener itu yang seperti apa sih, Pak? Nah, pada gambar ini yang ada di layar Anda, stiffener ini adalah pengaku arah lateral. Pada umumnya, kalau kita lihat di gambar ini, stiffener itu yang mana? Which part is stiffener? Ini adalah stiffener. Contoh lainnya mana? Ini juga bisa disebut dengan stiffener. Pada balok baja girder, ini pun juga disebut dengan stiffener. Bracing yang mengikat antar girder pun juga disebut stiffener. Balok anak yang ada di sebuah struktur baja, ini pun juga bisa kita sebut sebagai stiffener. Jadi kalau kita lihat fungsinya, stiffener ini lebih berfungsi sebagai pengaku arah lateralnya. Karena kita paham betul bahwa pada balok, ketika balok itu sangat panjang, dia akan memiliki resiko untuk terjadinya rotasi. Atau kegagalan ini disebut dengan namanya, sering disebut sebagai lateral torsional buckling. Jadi balok ini guling karena jarak ini yang terlalu panjang sehingga bisa mulet. Bahasa kerennya mulet gitu ya. Nah, dengan adanya stiffener seperti ini, yang di sini juga berfungsi sebagai balok anak, maka resiko dia untuk terguling atau dia mengalami deformasi, atau kalau bahasa gagalnya adalah mengalami tekuk, baik secara lokal maupun global. Tekuk lokal pun juga kita sudah kenal, ada bisa ditekuk terjadi di web, di badan, maupun di flange, di sayapnya. Berangkat dari tutorial soal lentur yang pertama yang sudah kita bahas sebelumnya, maka kita akan mencoba untuk bisa menghitung seberapa mampu, seberapa kuat WF 600, 300, 12, 20 dengan pembebanan yang sudah ada, sama seperti di soal pertama, dan dia memiliki pengaku lateral sebanyak 4 buah. Dengan mutu baja BJ37 kita akan mencari berapa kemampuan nominalnya. Oke, pertama-tama yang perlu kita tulis adalah konsep tentang diketahuinya dulu. Oke. Kita ketahui bahwa beban dead load-nya adalah sebesar 500 kg per meter, beban lift load-nya adalah 1500 kg per meter. Ini sudah kita dapatkan dari soal tutorial lentur yang pertama. Untuk mutu baja BJ37 bisa kita breakdown dalam F yield dan F ultimate. Batas lelehnya ada di 240 megapascal dan batas ultimate-nya berada di 370 megapascal. Untuk satuan, 1 megapascal sama dengan 1 newton per milimeter persegi. Lalu kita ke E. Apa itu E? E merupakan modulus elastisitas. Modulus elastisitas baja berada di 200.000 megapascal. Untuk L adalah panjang bentang keseluruhan. Di sini L-nya adalah sepanjang 15 meter. Untuk LB merupakan panjang antara pengaku lateral
dengan pengaku lateral lainnya. Dan itu adalah panjang terpendek dari jarak pengaku lateral yang ada. Semisal ada yang 5 meter, 6 meter, 7 meter, maka yang kita pilih ada yang paling pendek, yaitu yang 5 meter. Di soal ini, panjang atau jarak antara pengaku lateral yaitu sama-sama di 5 meter, maka kita bisa tuliskan LB sama dengan 5 meter. Untuk Q ultimate, beban terbagi rata ultimate, dan momen maksimum sudah kita dapatkan di tutorial soal yang pertama. Nah, sisi kanan adalah data yang kita ketahui dari profil penampang. Kita menggunakan WF 600, 300, 12, 20. Dari tabel yang ada saya bawa ke sini, maka kita punya data section atau data properties seperti yang ada di layar Anda. Maka sudah bisa kita masukkan untuk nilai masing-masing properties. Pertama, IX atau inersia arah sumbu X-nya, yaitu sebesar 118.000 cm pangkat 4. Untuk inersia pasti pangkatnya 4, satuannya apa terserah. Untuk IY-nya yaitu sebesar 9020. Bapak dapat dari mana? Saya dapat dari sini. Untuk 600, 300, 12, 20 yang sudah saya kasih warna kuning, IY-nya ada sebesar 9020. Biasanya pada umumnya untuk bisa membaca sebuah tabel data properties, simbol ini bisa berbeda-beda. Untuk momen inersia biasanya dituliskan menggunakan I besar atau biasanya menggunakan J. Oke, kita sudah punya 9020, kita sekarang ke HO. Kita lanjutkan ke langkah pertama. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan cek terhadap tekuk lokal. Oke, berbicara tentang potensi kegagalan pada perencanaan balok lentur atau pada perencanaan sebuah balok. Di penjelasan yang pernah saya sampaikan bahwa balok lentur memiliki potensi atau memiliki resiko kegagalan, satu yaitu lateral torsional buckling, kedua resiko kegagalan pada tekuk lokalnya, yang ketiga adalah kondisi kegagalan untuk plastis sempurna. Potensi-potensi kegagalan ini harus kita perhitungkan, harus kita lihat mana yang paling mungkin memberikan kegagalan terlebih dulu. Jadi simpelnya begini, kalau kita menghitung sebuah balok sederhana seperti ini, oke, kita hitung lateral torsional bucklingnya. Untuk nominalnya kemampuannya berada di 10 kN. Tekuk lokalnya ada di 15 kN. Plastis sempurnanya ada di 20 kN. Walaupun kondisi plastis sempurna mampu menahan hingga 20 kN, walaupun tekuk lokalnya menuliskan bahwa dia mampu hingga 15 kN, namun kondisi kegagalan lateral torsional buckling menstatekan hasil perhitungannya sebesar 10 kN. Maka yang bisa naik di atas ini hanya sebesar 10 kN. Dengan potensi kegagalan pertamanya adalah jika lebih dari 10 kN, maka kegagalannya berupa lateral torsional buckling. Di analogi konsep desainnya seperti itu, Mas, Mbak. Oke, saya balik lagi ke sini. Maka kita perlu melihat dulu pada tekuk lokalnya. Tekuk lokalnya. Untuk rumus tekuk lokal bisa kita lihat di SNI. Ini adalah tabel B41A di SNI 1729 tahun 2020 tentang elemen tekan komponen struktur yang mengalami aksial tekan. Nah, ini adalah tabel yang membantu kita untuk melihat potensi adanya kegagalan, apakah
sayap dan web atau part dari profil yang akan kita pilih itu dia termasuk langsing atau tidak langsing, kompak atau tidak kompak. Oke. Kita bisa lihat di sini tabel B41A kita punya yang pertama adalah sayap profil I gilas panas. Profil I gilas panas kita sudah ketahui bahwa itu adalah jenis hot roll atau yang keluar dari pabrikan. Jadi kalau kita beli langsung dari pabrik, langsung dari supplier, maka itu disebut dengan hot roll. Pada kasus kedua, sayap profil I tersusun dan plat atau kaki siku yang diproseskan dari profil I tersusun. Maka ini yang disebut dengan build up, girder build up, girder build up. Maka kita cukup sesuaikan dengan gambar-gambar yang ada. Jadi kalau itu memang profil I-nya apa, hot roll, maka kita menggunakan aturan yang di sini. Kalau dia profil tersusun atau plate girder atau build up bahasa Inggrisnya, kita gunakan ini. Dan kita juga harus perhitungkan selain B terhadap T, kita juga hitungkan antara H terhadap TW-nya. Selain B terhadap T, ada H terhadap TW. Di soal yang sedang kita bahas ini adalah soal yang kita beli langsung dari pabrikan. Oke. Jadi kita punya sayap profil I gilas panas kanal T. Untuk lanjut ke tabel B41B untuk menentukan apakah dia kompak, tidak kompak, ataukah non kompak atau langsing. Di sini. Maka yang kita pakai adalah ini. Untuk profil tersusun yang build up nanti kita akan menggunakan ini. Dari tabel yang ada kita masuk ke aturan ini. Untuk IWF lambda sama dengan BF dibagi dengan 2TF, di mana lambda P adalah 0,38 akar E dibagi dengan F yield dan lambda R adalah 1 dikalikan dengan akar E bagi F yield. Jadi nilai-nilai rumus ini sudah ada di SNI. Kita cukup masukkan berapa nilai modulus elastisitasnya dan berapa nilai F yield-nya. Nah, kita fokus pada sayapnya dulu. BF adalah ketinggian. Ini adalah ketinggian. Dan TF itu adalah tebal. Sudah saya tampilkan di sini. Oke. Sehingga didapatkan karena nilai lambdanya berada di bawah nilai lambda P dengan aturan yang ada, di mana lambda lebih kecil sama dengan lambda P, maka penampangnya disebut kompak. Maka di sayap, untuk bagian sayap flange profil 600-300-12-20 ini, sayapnya adalah kompak. Kompak atau compact. Nah. Di badan, kalau kita lihat lambda sama dengan H dibagi dengan TW, hanya kita dapat dari tabel juga, yaitu nilainya sebesar 588. H ini bisa atau D, yaitu ketinggian. Karena tiap tabel penjelasannya berbeda-beda. Nah, H per TW-nya kita dapat, lambda P dan lambda R pun sudah ada di SNI. Jadi kalau kita lihat, nah ini lambda P-nya, ini lambda R-nya. Oke. Untuk flange, ini untuk flange. Dan ini untuk web, badan. Jadi kita lihat bisa ada beda ya. Ini H TW. Ini rumus batasnya. Untuk flange BT, ini batas untuk flange-nya. Nah, kita balik lagi. Sekarang kita hitung untuk webnya. Nilai lambdanya 49. Nilai lambda masih di bawah lambda P dan lambda R, maka disebut juga sebagai penampang badannya adalah kompak atau compact. Oke, jadi ini kita lihat di SNI.
bab 1B halaman 16. Oke. Setelah kita dapatkan penjelasan bahwa sayapnya kompak, badannya juga kompak, maka kita masuk ke SNI 1729/2020 untuk bab lentur yang sempat kita bahas sedikit tentang konsep SNI ya. Kita akan cari opsi yang ada di sini. Kelangsingan sayap dan kelangsingan badannya kita sesuaikan saja. Jika kelangsingan sayapnya kompak dan kelangsingan badannya kompak, maka kita akan menggunakan rumus F2. Jika kelangsingan sayapnya non-kompak, tidak kompak, atau S, slender, langsing, penampang langsing, jadi ini kompak, non-kompak, dan S, maka kita akan menggunakan pasal F3. Begitu pula jika kelangsingan sayapnya kompak, non-kompak, slender, dan kelangsingan badannya kompak dan ada non-kompaknya, maka kita menggunakan F4. Kalau kita melihat dari langkah pertama yang kita lakukan, yaitu melakukan cek tekuk lokal, kita bisa lihat bahwa sayapnya kompak dan badannya kompak. Maka dari kedua kondisi ini kita akan menggunakan F2 yang berada di SNI.